ini dia bintang tamu kita. Abang Gopur. Halo. Hai, sampai ketemu lagi. Enak pacaran sama dia, enak. Oh. Apanya nih? Apanya yang enak ya? Dimasukin knalpot. Maksudnya, saya bisa mengamatkan ini. Saya bisa. Maksudnya dimasukin diperkenalkan dengan dunia otomotif maksudnya. Sayang, kamu ngapain ada di sini? Jangan mau kalah. Sorry, ini konsepnya kenapa jadi bom-bomcar? Wih, ini tuh asli banget. Iya, ya mau pegang. Coba silakan. Wah, saya di sini. Wah. Wih, licin banget, coy. Ya asli, woi. Boleh diramas gak? Boleh, rawas. Iya. Oke. Halo aku Puji, selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong ya. Karena tamu-tamunya itu keren-keren banget dan seru-seru banget. Dan ingat, acara ini hanya bersifat hiburan saja. Dan ini juga tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Jadi jangan baperan. Bye-bye, selamat menonton. Ayo, tempetin lagi. Selamat menyaksikan program satu-satunya di bumi dan di langit yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita kisi. Inilah Bocah-Bocah Kosong. Masa gitu, Bang? Tahu nggak apa yang paling wacana di program ini? Apa? Mengganti bumper. Bocah-Bocah Kosong tidak pernah. Tahun ya, Kak. Aspirasi kalian hanya menguap, tidak pernah direalisasikan. Mungkin karena yang punya produksi ini Cina pelit. Benar. Sedikit ya. Iya, itu udah keluhan kita dari kapan itu? Dari berapa ya? Iya loh. Udah di episode 53-an loh kita. Soalnya Kak Coki minta ditambahin di bumpernya gitu. Makanya dia ngomongnya. Dia ngomong. Kan tato barunya gini. Bang, kasih tau lah, Bang. Gak usah lah. Oh iya. Gak usah. Nanti juga kelihatan sendiri juga. Tunjukin, Mei. Lepas Tatonya lepas gambar hijabnya, falak. lepas hijabnya. Ayo lah Bang. Ayo Bang jangan malu. Iya, aku tadi lagi cosplay Falak ini aku. Gambar gacol itu teh. Ya, tuh kan. Tunjukkan lagi. Tapi aku tuh memahami ya. Aku tuh memahami banget bahwa semakin kesini kalian tuh cuman insecure sama beberapa tamu doang. Ini bikin kita insecure bintang tamunya. Karena bintang tamu kita yang satu ini Pasti aku tahu. belum. Tetenya besar. Kalau besar tuh relatif lah ya. Soalnya itu doang yang kita insecure. Bukan. Oh, ceweknya pinter ya? Tahu, Bang. Apa? Burungnya besar. Cewek. Punya burung. Cewek. Tapi ada juga cewek yang punya burung. Hah? Sumpah. Ya, Abang pelihara Coki. burung maksudnya. Berarti ceweknya pinter karena kita goblok. Kalian kalian percaya kalian bodoh? Enggak, aku Kalian tuh pintar. bukan bodoh, kalian tidak terinformasi. Ya, oke. Nah, kalau bodoh tuh beda lagi. Bintang tamu kita yang satu ini, dia itu Bang Coki baik. bintang tamu kita yang satu ini pacarnya pernah jadi bintang tamu di sini. Oh, Tisa Bebiano. Tisa Biani kan? Bisa jadi. Kates kayaknya udah dapet nih katesnya. Enggak, belum. Oh, belum. Dengerin dulu. Oke, Fior. Siapa Fior? Si Faju. Si Fahaju. Bisa jadi. Ya kan? Kan El pernah diundang ke sini. Benar pernah. ya? Mau menjawab atau mau langsung nunggu? Langsung Langsung aja ya? Ya sudah kalau gitu, ini dia bintang tamu kita. Abang Gopur. Halo. Hai, sampai ketemu lagi. Silakan. Kan udah Bi. Kok mau nyalamat sama abang sih? Enggak, maksudnya gini. Pion. Ah, Oh,
di sini, kamu di sini. Oh iya, thank you. Wih, nembus. Enggak, aku nembus apa? Wih, gede banget. Bakatnya kan, bakatnya. Bakatnya. Kan bang aku udah nebak bener kata aku. Kamu nggak nebak tadi dari awal. Kata abang ini, aku bilang kan tetenya pasti besar. Enggak juga kata abang. Besar atau tidak besar tuh relatif. Kita tanya aja sama yang memilikinya. Kalau menurut kamu ini termasuk besar, bakat. Oh, Bakat. Oke. Tapi sebelum kamu memperkenalkan dirimu, kalian bisa menebakkan nama kakak ini siapa dan profesinya sebagai apa? Tahu Bang Gopur. Aku habis bikin kenal sama dia. Benar. Gofur. Iya. Gofar. Astaga Gopur. Nah, kenapa kok bingung ya mukanya ada 3? Kenapa mukanya ada? Oh, Tahan lo ya. oke. Oke. Tepat, betul. Ini adalah saat ini lagi berpasangan dengan Gofar. Ya, Ya, tobat kan, aku mau nanya tobat. apa tuh? Kenapa kok kakak bisa mau sama Bang GoFood? Langsung tuduh. Kok GoFood sih? Ada bintang 5. Iya. Kakak kok bisa mau? Kenapa enggak, kan enak? Apanya? Apanya Kak? Enak pacaran sama dia enak. Apanya? Apanya yang enak ya? Kan pacarannya. Pacarannya. Ngapain aja pacarannya kak? Dimasukin knalpot. Maksudnya, saya bisa mengamatkan. Saya bisa. Maksudnya dimasukin diperkenalkan dengan dunia otomotif maksudnya. Karena kan memang karena Gofar itu memang kan di dunia otomotif kan. Jadi tahu tentang otomotif. Kok bisa kepikiran? Oke, sebelum kita lebih lanjut dulu ya, kita mundur dulu. Menurut Pior, kakak ini kerjanya apa? Profesinya? Profesinya ya. Kakak tuh cita-cita kan? Penyanyi ya. Mohon maaf. Kemarin pernah kita dikasih tahu Ya udah deh, namanya. gini deh. Kamu memperkenalkan dirimu dulu deh. Silakan. Namanya dulu ya. Cupi-cupita. Deket Bang. Mohon maaf, enggak jauh. Cita-cita kan cupi-cupita tuh jauh. Mohon maaf. Iya juga ya. Silakan. Profesi tadi ya. Ya, profesinya sebagai apa? Kayak kakaknya kalem-kalem gitu, mungkin penyanyi ya. Emang kalau penyanyi harus kalem? Aku tahu kak, dangdut ya? Jadi dangdut. Iya. Dangdut kan genre. Oh iya. DJ. Soalnya biasa kan DJ kan Besar-besar. ya. Sejauh ini DJ yang kesini besar-besar sih. Tahu nggak kenapa DJ biasanya besar-besar? Karena Yang untuk meja DJ-nya enggak. Contoh kan mejanya kan jadi besar. Bercanda. Apa kamu bilang? penyanyi atau nggak DJ. Iya. Penyanyi iya, kalau DJ lagi belajar. Oh, lagi belajar DJ. Oh, memang belajar ya. Kalau kamu? Tapi aku nggak mau nanya, tapi aku mau nanya kalau misal kakak Jadi nanya nggak nih namanya? Nggak mau nanya tapi nanya kan? aku mau nanya, kakak pernah nggak nimbang punyanya kakak? Nimbang apa tuh? Ini kayak berapa kilo ya? Oh, ini pertanyaan sesama wanita yang karena yang ditanya Iya. perempuan dan percakapan perempuan, silakan dijawab. Saya silakan. Tapi ada sih kepikiran sih, cuman belum. Ya kadang-kadang kan pengen tahu juga ya, ini apa sih, kenapa besar ya gitu. Ada Oh kayak tapi itu gitu juga. asli ya berarti? Asli. Kalau misal asli gimana caranya supaya sejumbo galon gitu? Gimana ya, aku juga nggak tahu. Turunan kali ya. Soalnya kan biasanya kan dibuat kan. Iya biasanya. Biasanya sih kalau Natural Sunda bagus tuh, loh. Silakan. biasanya tuh kalau cewek Sunda tuh ya gitu. Oh Sunda besar-besar. Biasanya ya. Oh ini Bang Coki Sunda bukan? Iya, mamaku Sunda. Oh besar ya? Besar. Besar rasa ikhlasnya. Iya, mamaku tuh besar rasa ikhlasnya punya anak kayak aku. Ini dia. Sayang, kamu ngapain ada di sini?
tanyain katanya Iya. tangan kamu muat apa enggak coba siap. Ini KW. Bang ini beda. Beneran ya? Beda. Salah berarti kamu nggak, soalnya kayak Bang Gofar nggak Penda ini deh. Apa? Enggak seapa? Enggak seapa? Tatonya KW. Ini Kak Fadel sih, bukan Gofar. Gini-gini bang, joget Fadel ya. Kok lu mau aja sih? Dia mau aja. Enggak. Jadi ini memang tatonya kan kalau Gopar kan tatonya memang konsepnya kan gambar-gambar. Kalau ini memang konsepnya ketumpahan kita. Jadi semuanya. Karena aku first impression kayak, loh Bang Gofar kok agak hitaman, kebanyakan di bengkel kan. Gitu loh. Tapi yang enggak. Ya sudah, silakan. Kamu hanya untuk bagian lucu itu aja. Udah Cici, aku nunggu. Udah gitu dong. Nih biar lo tahu biar lebih lucu lagi ya. Itu callingannya dari jam 9. Sumpah ya ampun. Tapi kalau buka kaca Screen time-nya berapa detik? Emang tim kreatif anjing. Tapi mungkin gini, aku akan kasih pertanyaan. Nanti kalian silakan atau kita panggil bintang tamu yang selanjutnya aja deh. Lagi. Ini kembarannya Cupi. Ini dia. Licin gitu coy. kok saya influencer. Hai. Iya Kak. Kalian gak mau beradu? Udah bukan cepet-cepet lagi ya. Silakan. Aduh, jangan. Apa tuh? Jangan mau kalah. Sorry ini konsepnya kenapa jadi bom-bomkar? Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Terima kasih atas waktunya menyempatkan datang ke sini. Bang Joki lo nggak pelukan. Nah, Bang Joki. sudah nggak apa-apa. Takut gumoh nanti. Dia mah nggak tertarik. Jadi karena tugas saya untuk nge-host dan profesional dan menutupi. Jadi bagaimana? Ya sudah, kalian silakan perkenalkan dirinya ke adik-adik kita dan Hai, kenal aku gak? Aku pernah ketemu kamu nggak sih target operasi? Oh iya, kita pernah ketemu Cantes ya. Ya. Kamu udah kenal aku gak? Ini dua serigala nggak sih? Kayaknya pernah di ini gak sih kita? Salah bukan. Dua serigala nggak sih? Dua serigala. Oh bukan salah orang Kok kayaknya ya. kok yang satunya berubah jadi Bang Joki? nggak karena gini, ini duonya saya serigalanya. Walaupun serigalanya lebih ke kru ya, ini kru pada semangat sekali. Silakan. Tapi gila sih kok bisa mengkilat gitu kak? Habis olahraga tadi. Oh. Kak itu uratnya keluar gitu loh. Tadi Tapi kan semua orang punya urat kan? Kamu Oh ya? juga pasti punya urat kan? Lebih ke nggak kelihatan sih punya aku. Oke, sekarang kita balik lagi. Silakan diperkenalkan dulu dirinya tadi kepotong kan. Oke, aku Pamela Savitri Dua Serigala. Oh tahu. PS. Iya. Jadi sebenarnya ini ada semacam reuni lah ya. Karena Yang dribble itu kan. Ini kayak bola basket ya, gede banget. Berarti juga serigala. sempet. Iya, Cupi sempat. Aku bantuin aja. Tapi Pada waktu itu tuh lagi itu ya Mel. Lagi Gue gak sebutin. Wow, Pokoknya gantiin. sempat ada di tim lah ada pokoknya. di ya. tim sebentar. Dan itu sempat viral gara-gara di panggung tuh punya Cupi apa punya aku yang melorot gitu. Waduh. Jadi itu viral kita berdua. Dan terima kasih banget buat Cupi juga pernah bantuin di grup Dua Serigala walaupun sebentar. Kasih banyak dan itu rame sih. Baik. Sekarang silakan kalian bertanya. Mumpung ada kakak-kakak kita di sini. Aduh. Silakan bertanya perspektif kalian dari teman-teman yang memiliki mungkin payudara yang besar, apakah semenyenangkan atau semenarik yang kalian pikirkan? Silakan. Kak, aku mau nanya. Kakak-kakak pernah nampar orang kayak gini gak sih? ini pertanyaannya nggak jelas. Boleh itu nanti buat jodohku ya.
Kalau udah menemukan orang yang tepat ya. buat Kalau udah menemukan orang yang tepat. Kan harus melayani suami. Harus kan? melayani suami. Tapi kalau oh dia udah pernah nikah. Jadi udah langsung dijamu ya. Iya dijamu. Dijamu mengingat kayak pernah nampang suami ya. Kalau Fiora mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Gak fokus aku meter gede banget. Kamu sebenarnya cewek apa perempuan sih? Cowok apa perempuan? Aku cewek. Oh. Enggak, karena dia nggak Emang nggak fokusnya. kelihatan aja. Tapi karena gini teman-teman, mungkin mereka ini dari dulu memang agak ada rasa insekuritas kalau menyangkut soal daerah kewanitaan yang ini. Nanti mungkin bisa dikasih tips gimana cara biar nggak insecure. Tapi sebenarnya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting tuh rasa. Rasa apa, Stobe? Kalau misalkan mungkin kamu rasa vanila, jeruk, melon. Kalau kita mah semua rasa banyak ya. Ada. Atau gini deh, sebelum kita berbicara lebih lanjut, biar ada bahan referensinya, biar banyak kita lihat aja. Ini adalah goyangan khas dari masing-masing bintang tamu kita. Kita lihat dulu ya. Oh my god. Oh, jadi yang digoyangin buah dada. Udah Goyang, Lek. Ini tahun berapa waktu itu ya? tahun berapa ya itu ya? 2014 ya? Oke, kita lihat dulu. Aduh. Basah ya. Kok geli sih sama dia? Oh, itu kakak. Iya, geli banget. Iya. Kok geli Kak, kenapa? Nggak tahu ya. Karena memang ada beberapa orang yang kalau ngelihat, jangankan begitu, ada orang, aku juga kadang ngelihat rekaman diriku sendiri juga nggak pernah biasa. Sebenarnya lebih ke arah itu aja. Kalau aku terima kasih ya. Karena udah menghasilkan uang. Bersyukur. Terima kasih ya. Pernah gak itu Kak ditawarin dipegang sama pejabat-pejabat gitu? Kadang kalau kita lagi turun panggung ada aja yang iseng kayak sampai kecakar. Pernah Dibayar gak tapi? dibayar. Kan turun dari panggung harus dibayar. Cuma penontonnya nggak dibayar, dia menang banyak. Tapi itu lu menanggapinya gimana tuh Ya biasanya? kadang kan kita nggak bisa mikir itu negatif karena mungkin dia gemes ya Kak. Kan kadang mau turun panggung tuh pengen nyentuh gitu kan, penasaran kayak kakak gitu kan. Nggak sadar kena dia dari bawah. Sorry, sebelum kita lanjut, masa begitu kakak-kakak? Mompa ya lagi Sebelum kita lanjut, kita ganti blockingan dulu ya. Cupita mungkin kamu bisa di sini. Biar duonya. Sorry, HP kamu. Iya juga. HP kamu Ini tidur. bukan punya aku, punya Oh, ini punya aku ya? Lupa. Nggak fokus, soalnya ada Sumpah soalnya sumpah. Sumpah soalnya. Tapi silakan kalian tanya-tanya serius. Ini kesempatan yang bagus buat kalian untuk bertanya sama kakak-kakak di sini. Perspektif dari orang yang memiliki organ tubuh yang besar emang semenyenangkan itu enggak? Ada suka dukanya nggak? Wah suka dukanya ya ada dong pasti. Kadang kalau dulu masih kecil dikatainnya toge. Oke, pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Jadi kayak insecure kan masih sekolah. Masa sih ada sempat Iya rasa insecure kayak nggak ada yang nemenin karena temennya takut dibully. Kakak sekolah udah sebesar itu? Iya udah. Sampai lambang OSISnya di sebelah sini. Saking gedenya udah tarik ke sini dia, iya. Sampai ke tariknya agak ke sini gitu ya, saking gedenya. Suka ini gak Kak? Kayak kesusahan nyari size BH. Iya pasti. Terus ini pakai gak? Jahitan. Oh, bikin sendiri. Bikin sendiri. Tapi kalau dari Cupita sendiri pernah mengalami hal yang sama nggak waktu masih? Kalau aku tuh emang suka pakai baju yang gombrong-gombrong tuh pada waktu dulu. Cuman inget banget tuh dulu tuh pas lagi mau diajakin sama Pamela tuh bilang kayak gini, Mel, lu yang bilang kayak gini. Lu kan gede. Gitu. Udah, ikutan aja. Gampang kok, cuma digoyang-goyang doang. Otaknya tuh dia. Otaknya tuh Tadi menghasilkan duit kan, lu tapi viral menghasilkan kan? duit. Oke, thank you gitu. Gua ini adalah sesuatu. Nyadar gitu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Ngajak ngobrol Pak Yudha sendiri. Itu namanya self love. Iya. ngobrol saudara kita. Ayo, sini duit, Hei, gede, gede. Gede. Suka dukanya apa? Tadi pertanyaannya bagus banget. Suka dukanya apa misalnya? Kalau dulu tuh merasa Kalau malu dibully banget nih gitu. ya. Kalau apalagi pas waktu mau olahraga tuh di sekolahan. Jadi harus diintipin kayak gitu-gitu gitu sama cowok-cowok. okay. Cuman jadi pedenya itu ya emang gara-gara dia. Tadinya tuh aku nggak
nggak, maksudnya ini tuh nggak tahu kalau ini ladang duit gitu kayak aset gitu. Kayak aset, jujur ya, maksudnya tuh dari setiap kekurangan tuh ternyata ada kelebihan gitu. Oh ini kelebihannya tuh, oh Bukan kekurangan lagi, itu kelebihan banget. Oke, nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kayaknya kita ke plasma aja. Ini ada fun fact, fakta menarik tentang bintang tamu kita. Dari fun fact ini mungkin kalian bisa generate pertanyaan lagi ya. Ini dia, fun fact-nya. Fun fact-nya Cupi dan Pamela. Yang pertama, Pamela pernah nyobain cowok satu geng. Enggak, itu salah sih. Salah ya berarti? Ntar aku jelasin. Nah, jadi itu ceritanya gimana tuh? Kenapa bisa Jadi ada kayak gitu? bukan aku nyobain satu geng, bukan, mereka pengen nyobain aku. Jadi kayak satu geng itu mau nyoba gitu kayak lu bisa nggak dapetin Pamela, lu bisa nggak, kayak buat jadi taruhan gitu loh, kayak buat taruhan siapa yang bisa dapetin Pamela gitu. Jadi kayak mau di satu geng tuh pengen sok pengen kenal gitu. Ini geng apa? Geng motor kah atau geng? Geng pertemanan. Geng pertemanan. Circle ada circle Iya, ada pertemanan. Lu masih kecil dong waktu itu berarti kalau geng Enggak sih, pertemanan. udah masa puber sih, 16. Karena kan Dua Serigala itu pas Pamela umur 16 tahun. TTI itu mulai membesar pas lagi masa puber atau sebelumnya udah emang dari lahir udah gede, dari bayi udah TTI Dari gitu? lahir udah urutan nomor 1. Berarti dari dari bayi depan. udah punya TTI gitu Kak? Gue ngebayangin lagi bayi punya Oh jangan bayangin nanti kayak Dari bayi udah dribble kayak gitu. kalau misalnya bayi udah punya TTI, dia minum punya sendiri nggak sih dia? Nggak mau dia susu mama. Boleh. Enggak. Jadi udah tapi tahu pas mamanya juga gede, mama gede. Mama juga. Iya, ya Jup. iya. Papanya? Gede. Papa juga gede. Papanya kakak ternyata juga. Gede. Berotot. Berotot. Gede badannya. Oke. Gen berarti gen. Oke, kita ke fun fact yang selanjutnya ya. Oke. Ini tentang Cupi sekarang. Cupi pernah menyerahkan diri ke BNN. Beda. Kalau dia menyerahkan diri sendiri. Silakan ini cerita konteksnya gimana? Enggak, pada waktu itu tuh lagi mau nyanyi aja, cuman kan kadang-kadang tuh ada temen yang jahat apa segala macam. Cepu ya? Cepu lah. Oh, dicepuin guys. Jadi akhirnya untuk membersihkan nama, Cupi datang ke BNN dan ternyata Iya, nggak karena ada emang apa-apa, nggak kan? apa-apa, nggak ada apa-apa. Positif negatif gak? Negatif. Waktu itu kakak lagi nyimek gitu terus. Mohon maaf. Kalau nyimek ke BNN itu gila. Pak, mohon maaf nih Pak. Nggak gitu Dia konsepnya. framing Kak, siapa tahu kan Iya, di framing kan. Dia di framing dituduh dia menggunakan obat-obatan terlarang. Dan untuk membersihkan namanya dia datang sendiri dan ternyata kan negatif dan tidak terbukti. Negatif kok. Kalian juga hati-hati karena pertemanan tuh kadang bisa jahat. Bisa. Iya, itu benar. Ini buktinya dan buktinya yang dapetin temen yang nggak make aja dituduh. Iya, kan? itu. Apalagi yang beneran kan. Temen dekat. Iya ya. Mungkin kan karena Ya, pasti teman dekat lah ya kalau yang kayak Yang gitu-gitu. tahu aktivitas kita kan pasti orang-orang terdekat kan. Berarti abang dilaporin sama teman dekat. Kalau aku bukan dilaporin sama teman dekat karena aku udah terlalu parah mainnya. Udah suhu ya. Udah terlalu orang udah terlalu banyak tahu jadi banyak yang laporin. Bukan teman dekat juga kalau aku. Kita ke fun fact selanjutnya. Ini dia. Pamela punya hobi nonton video bokep sebelum tidur. Itu betul atau tidak? Aku enggak. Kan suka ada tuh ya di video apa film-film tuh suka ada semi-semi yang 21 plus. Ketawa ya. Nah, aku tuh seneng film yang ada semi-seminya gitu, kayak menarik aja kayak. Oh, 365 deh. Ya, dia tahu. Ya kayak gitu-gitu. Terus suka nonton-nonton anime yang hentai. Kosongpedia. Hentai adalah makanan khas Jepang. Hentai identik dengan saus yang creamy, gurih, asam, dan sedikit pedas. Hehehe, itu mah mentai deng. Nah, kalau hentai, ya cari sendiri deh. Hehehe. Tetap keisi kan? Tapi kenapa sebelum tidur? Bagi-bagi nanti. Tapi Oh kenapa itu lama Kak bagi ya. Iya tapi Kak. kenapa harus sebelum tidur? Kenapa Kenapa nggak nggak pas pas lagi aja gitu jalan? biar pikiran yang stres hilang gitu kayak Oh. jadi Bisa bikin stres hilang. iya karena kan kita langsung imajinasinya langsung ke situ gitu. Oh, Emang gitu iya, ya. Fior? Kamu
pernah nggak nonton bokep sambil makan? Makan, ngemil. Sambil ngemil. Tapi kalau lama makan kayak nggak fokus sih. Iya. Sambil makan agak susah ya, pagi sore gitu. Agak susah. Maksudnya pagi sore nonton bokep, mungkin kita nggak tahu juga ya. Oke, selanjutnya ini tentang Cupi. Cupi ini punya hobi di cancel warga kalau joget saat manggung karena dianggap terlalu barbar. Betul atau tidak? Enggak, itu kutipan yang salah. Oh, jadi yang sebenarnya gimana? Cupi itu kalau misalkan manggung gimana acaranya. Jadi kalau misalkan emang di bar menempatkan, kalau misalkan di acara yang resmi juga menempatkan. Enggak. Oh, iya kan. Terus juga kalau terus aku tuh kalau misalkan lagi nyanyi ada misalkan anak kecil gitu, ya udah nggak mau ngapa-ngapain juga gitu. Karena udah wanti-wanti juga ke panitia kalau misalkan lagi mau perform, ya maksudnya anak kecil juga memang nggak boleh nonton Yang seperti itu ya? seperti itu nggak sih gitu. Jadi ya Tapi minggir dulu tapi kan. kadang kita nggak bisa kontrol itu sih Kak. Kadang kan kita nggak bisa lihat itu ada anak kecil atau enggak sih sebenarnya. Kalau aku sendiri kadang kan kalau off air di outdoor gitu Kak, kita nggak tahu itu ada anak kecil atau enggak. Ya, itu di luar kontrol kalian jadi lah kita nggak bisa sebagai kontrol sih kalau aku Harus ya. wanti-wanti sih ke panitia ya Beb. Berarti sebenarnya kalian juga tidak sebarbar seperti yang orang anggap ya. Sebenarnya menyesuaikan dengan acara di tempat kalian diundang aja sebenarnya kan gitu. Silakan. ada Kalau yang mau menurutku kalian kakak ini barbar, ini enggak. apa indikatornya menurutmu kenapa Kak Pamela yang lebih barbar? Kak Cuci lebih. Menurutmu apa? Ya Apa nggak yang tahu, indikator? kan aku dari tadi dia mau Feeling ya? baca. Ini ya Scorpio ya, jadi kayak Tapi aku mau nanya. kan kita kan pernah ngobrol. Iya sih. Tapi aku mau nanya, semenyenangkan itu nggak sih punya payudara besar? Tadi kan belum ditanya. Semenyenangkan itu nggak? Kan banyak orang kan kayaknya enak deh, kayaknya bisa menarik perhatian. Semenyenangkan itu atau lebih banyak dukanya atau bagaimana? Ini kalau lagi sehari-hari nih ya sama Iya, cewek iya. ya. Misalkan sama, maaf ya, misalkan yang enggak terlalu gimana banget gitu. Mereka tuh punya rasa untuk si payudaranya tuh kayak kurang gimana banget. Tapi kalau, sorry ya, kalau Cupi tuh, Ini edukasi ya? kalau Cupi tuh, ini payudara nih segini gitu kan. Terus misal gitu, pas lagi jomblo ketemu siapa gitu. Terus cuman kayak dipegang atau, sorry ya, Iya, misalkan nggak apa-apa. apalah ngapain gitu. Itu udah bisa orgasme hanya tek-tek doang gitu. Nah, aku tanya dong sama temen yang emang ini gitu ya. Dia tuh nggak dapet. Oh. Nah, aku pikir itu adalah kenikmatan yang emang bener-bener nikmat banget sih. Oh, jadi semakin gede terus kayaknya semakin besar ya orangnya gitu ya? Wah, ini saya tidak bisa nih meluruskan. Tapi kan ini kan cerita. Ini konteksnya edukasi, pengalaman. Dan tidak ada encouragement tentang ini. Tenang, saya menyelamatkan di bagian. Tapi memang duka yang paling mengganggu buat kalian saat memiliki payudara besar tuh apa? Ya pasti ya dibully sih ya. Kayak cuman menang doang nih bisa cari duit gitu. Oh ya? Iya gua. Emang lu gak pernah Itu pernah bikin lu mah bisa terkenal gara-gara dribble lu doang. Kalau nggak ada dribblenya lu tuh nggak laku kayak gitu. Kan kayak kesannya kayak kita tuh nggak punya talent. Padahal kan kita juga pernah main film, pernah ya semua kita pernah coba gitu. Tapi mungkin yang komen gitu ya karena dia punya tete besar tapi nggak bisa di dribble nggak sih? Iri. Betul. Iya, tapi sekarang aja udah banyak kan yang pada operasi. Iya kan? Sekarang kayak udah barbar banget. Ini tuh asli banget. Iya, ya mau pegang. Nah, coba silakan. Wah, saya di sini. Wah. Wih, licin banget coy. Enggak asli, woi. Mau diramas gak? Boleh rawas. Iya ampun. Kenyal ya. Oke, kalau gitu gimana kalau begini? Kalian aku kasih kesempatan kira-kira di pikiran kalian kalau punya payudara besar tuh seperti apa? Dikonfirmasi betul atau tidak? Ya, oke. Gitu ya. Berarti kakak kalau misal kalau bioskop kan biasanya nggak boleh bawa makanan. Berarti kakak masukin popcorn di Ya makin kebesaran dong. Bisa pakai gombrong. Maksudnya kayak biar nggak ketahuan gitu loh kayak. Sebenarnya lebih gampang minuman sih, jadi sedotannya doang. Oke.
sekarang kalau dari Kates, apa yang di pikiranmu yang mungkin orang yang payudaranya besar memiliki, nanti dikonfirmasi betul atau tidak menurutmu? Sering sakit punggung nggak? Bagus. Kayak soalnya kan bungkuk kan. Iya ya. Gimana kamu? Kenapa sih selalu bilang kayak begitu? Padahal kan sama aja ya kayak kita kepala ya kan. Terus layar, ya kan bener nggak sih? Itu kan emang dibawa-bawa sama seumur hidup kita gitu. Begitupun kan. Tapi berat memang. Ya enggak, ini kepala aja berat nggak? Iya sih. Iya kan, logikanya kepala aja nggak berat. Berarti nggak pernah ya, nggak pernah sakit Aku punggung. sakit sih. Oh iya. Iya sih. Soalnya tuh di TikTok tuh komenannya pada yang kayak nggak enak tahu punya ini besar, soalnya berat sama kayak kadang nggak pede juga kalau misalnya tegak. Kadang kan kita kalau kayak gini kan jelek banget kan. Iya. Kayak gini jelek banget jadi kayak ngegelandoy gitu. Iya. Tapi kalau kayak gini kan beda tuh. Jadi bang ada meja di sebelah bang. Hah? Mana? Itu. Berarti Pinggannya sakit. Berarti balik lagi ke orangnya masing-masing ya? Iya, kayaknya Kalau ke sih Cupi sih tidak pernah ada masalah ya, tapi kalau ke kamu pernah? Aku pijit, aku suka massage. Oh pijet. Buat semua badan. Jadi kan Kalau udah pegel. enggak. Tapi Apa pikiran lo? ada massage juga. Aku malah mikirnya kayak pijet badan supaya besar. Iya. Oh. Karena pegel. Kan pakai GHI itu pegel. Kayaknya aku nggak berapa pegel ya. Ribet juga ya. Ya, tuh, biar Karena uratnya nggak jalan. nah, Apa sih? Apa aliran darah ya? Ya, aliran darahnya Aliran tidak darahnya berjalan. nggak berjalan. Jadi harus dilepas makanya kalau tapi tidur menurutku ini adalah edukasi. Ini sekali lagi ini adalah edukasi yang baik untuk bertukar pikiran biar mungkin teman-teman bisa melihat mungkin tidak semenyenangkan atau tidak seseru yang dipikirkan oleh orang. Ternyata ada masalah-masalah juga. Kalau dari Medan silakan. Ada pertanyaan. Apa yang di pikiranmu orang yang payudaranya besar? Silakan dikonfirmasi betul atau tidak. Kalau diculik berarti enak ya kan? Misal kakak diikat gini, kakak bisa mukulnya lepasin aku. Lepasin aku. itu malah langsung diperkosa ya. Tapi kalau dari baju, pilihan baju untuk fashion untuk kalian jadi lebih terbatas atau jadi lebih banyak dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini. Kalau dari Cupi gimana? Kalau aku tuh emang kalau bukan buat kebutuhan dan kayak lagi kepengen aja tuh sukanya emang yang kaos, gombrong, terus meja. Kalau di rumah mungkin ya. Kemana-mana juga. Oh ya? Kemana-mana juga gitu. Kalau kamu pilihan bajunya jadi terbatas nggak? Iya sih, aku lebih suka yang mini-mini jadinya. Oh ya? Kan kamu sering lihat. Iya. Dia tahu aku sukanya yang kayak ngepres gitu. Sebenarnya aku tuh agak tomboy. Kalau dia tuh waktu Feminim. barengan feminim banget. Tapi kakak sekarang udah feminim ya? Udah dia. Bajunya pink. Bajunya pink. Tapi reaksi-reaksi atau perhatian-perhatian yang tidak diinginkan dari orang-orang mengganggu nggak sih buat kalian? Nah kalau aku galak. Aku tuh bisa kayak gitu. Kalau nyanyi terus tiba-tiba ngedeket apa segala gitu. Kamu lebih agresif ya? Agresif banget coba. Susah sih. Aku enggak sih, udah jadi ketawa. Atau kamu malah kalau misalnya ada yang Agresif mendekat ya. kamu malah kayak gini. Nah. Enggak, misalnya soalnya kan dia nyentuh nih. Ya udah jadi nggak aku bawa baper, nggak aku baperin gitu. Maksudnya aku nggak baper, ya udah namanya nggak sengaja. Tapi proses nggak aja sampai kamu ada di posisi itu proses sih kak. Iya. Awalnya sempat baper-baper Iya gitu. kayak nangis, kelar dari situ tuh nangis. Kenapa harus gitu. Berarti Tapi sekarang kalian kan sedih loh sebenarnya. Sedih. Nggak semenyenangkan yang kalian lihat. Ada pertanyaan lagi nggak, Vio? Aku sih lebih tertarik kalian tanya tentang kehidupan sehari-hari ngapain. Karena Aku mau nanya ke Kak Iya nanya Cupi. teteh terus. Iya, nanya Kak Cupi kan pernah merit dulu kan? Iya. Oh itu pas kayak maksudnya asinya ada, itu makin bengkak gak atau gimana? oh iya kamu pernah punya anak belum? sempat pernah punya Oh, anak. aku pernah waktu 1 tahun berapa bulan gitu, 2 bulan apa 3 bulan aku hamil tuh. Cuman nggak tahu kalau itu lagi hamil. Iya tapi kayak lebih bagus sih menurut aku. Oh dia lebih bagus. Karena Iya, lebih iya, kenceng gitu, lebih kayak bulan. Karena itu sedikit fun fact, Vior sebentar lagi akan menikah. Oh iya, ini udah ada nih fotonya. Kirain udah ada anak. Udah ada anak. Waduh Hayden. Kalau Mending kalau mau OP nunggu punya anak dulu. Iya sih bener. Iya. Oh ini kalau udah saran. punya anak lebih bagus hasilnya Kak atau gimana kalau udah punya anak? Biar ini aja sih ya, maksudnya biar bisa anaknya menyusui. aman Bisa gitu. menyusui dan aman.
Jangan pas mau punya anak udah OP duluan. Oh nggak bisa disusuin ya? Bisa, cuman takut aja. Namanya kan bahan kimia kan. Oh berarti anaknya nyusu silikon nanti? Bisa keluar mama. Kalau dokter yang nggak bener kan bisa gitu. Kalau dari Kates nih? Kakak udah punya pacar sama menikah nggak? Aku belum pernah nikah. Tapi kayak pacaran-pacaran Pacar udah pernah. pernah nemu yang serius nggak? Bagus. aduh. Ini bener banget. Iya. Silakan. Bener. Sebelumnya pernah ada yang komen juga. Cewek-cewek kayak gini tuh nggak pantas buat dinikahin. Biasanya. Ya itu pernah. Kayak ngomong ini mah pantasnya cuma buat dinikmatin. Kayak cuman ini mah di luar sana banyak paling orang pengen deketin tuh cuman pengen penasaran doang. Gak bakal mungkin dinikahin, itu ada benernya juga. Cuman tapi kan kita nggak tahu ya pas pada saat kita udah nggak di dunia entertain, pada saat kita kan naluri ibu pasti kan. Balik lagi ke perempuan lagi, pasti kita ada naluri di mana ya nggak bakal gitu juga, bakal gitu lagi. Iya. Lagian juga kakak kayak gini kan karena pekerjaan Iya, kan? pekerjaan. Tapi kalau misal di balik layar juga ya pasti kakak lebih tahu diri sendiri Iya, lah ya. betul. Gimana baiknya. Dia lebih dewasa loh. Dia dewasa. Aku merinding loh dengernya. Pertanyaannya bikin dia merinding loh. Tepuk tangan dulu buat Kates, hebat. Aku merinding loh. Aku tuh bisa berpikir maksudnya kayak kakak pernah ada niatan ada yang mau serius gak, itu dalam loh menurut aku. Karena kita kan udah, aku belum pernah nikah soalnya. Kalau dia udah, jadi kayak beda. Tapi memang pertanyaan itu bagus karena kadang kan stigma orang sama teman-teman kan seolah-olah hidup jadi lebih mudah, bisa gampang dapet pasangan dan yang lain-lain. Tapi ternyata ada juga sisi-sisi dukanya yang kalau diceritain sama beratnya juga dengan orang pada umumnya gitu. Bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih berat. Benar, belum tentu nanti cowoknya mau ngusahain buat kita, keluarganya belum tentu mau. Kayak gitu. Betul. Keluarganya ya? Jadi bisa jadi kita pisah gara-gara gak direstuin keluarga. Kadang kan image kan. Oh aku mau nanya lah. Silakan. Terus kayak kalau orang tua kakak-kakak gimana ngelihatnya? Bagus pertanyaan. Makin udah panas nih. Pertanyaannya udah bagus nih. Ya aku kan soalnya kalau aku pakai baju seksi aja dilihat dia tuh kayak Ngapain pakai kayak gini? gitu. Cara pendek aja dikomplain ya. Iya dulu gitu. Nah, itu gimana mengkondisikan supaya akhirnya keluarga menghargai pilihan pekerjaan dan karir kalian? Mungkin dari Cupi mungkin? Kalau dari awal-awal sih ya kayak gimana banget gitu sampai aku masuk rumah sakit hanya karena kalau misalkan omongan dari netizen sih mungkin ya udah lah ya, tapi kalau omongan dari orang terdekat kan nyelekit banget tuh. Itu sampai masuk rumah sakit, sampai di rumah sakit tuh ini gimana kalau aku mati, gimana aku kalau mati gitu kayak gitu-gitu. Cuman kata adekku gini, yang tahu diri lu tuh kan lu gitu. Gitu. Jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin banget, jalanin aja gitu kayak berarti gitu. Buat Cupi sendiri omongan netizen nggak pernah masuk, tapi orang terdekat yang paling menyakiti. Iya, karena kalau netizen ya sampai bilang kayak gini, Cupi lu emang adanya tuh di kerak neraka, gila sampai traveling di kerak neraka tuh netizen gitu kan. Cuman ya udah nggak jadi sakit gitu. Cuman kalau misalkan orang terdekat masa sih ini kan gue masih kayak umur segini gitu, terus gue melakukan kesalahan. Emang ini di umur gue nggak sih untuk mencoba apa dan gue salah terus gue memperbaiki tapi gitu. Karena aku ngerasa juga kayak begitu gitu. Aku yang dulu banget tuh parah karena kan ya memang orang pengen nyoba ini, pengen nyoba dan itu. proses namanya juga. Tapi pas kesini juga kayaknya ini bukan aib ya, ini anugerah gitu. Kenapa harus bingung? Sementara orang-orang di luar sana juga kepengen kayak begini, kenapa harus jadi repot? Yang penting gue kayak nggak, wah digimanain banget gitu. Kalau kamu keluargamu gimana? Kalau mama kan orangnya open minded ya. Maksudnya pikirnya tuh luas aja karena dari dulu selalu ngajarin nggak apa-apa orang mandang negatif, yang penting hati kamu nggak pernah jahatin orang, nggak pernah nyakitin orang. Selagi itu kamu maksudnya nggak ngerugiin orang sama sekali, go. Kata mama gitu, open gitu Yang sih. penting- Yang penting nggak boleh nyakitin orang, nggak boleh ngerugiin orang, nggak boleh jelek-jelekin orang gitu. Yang penting ngelakuin yang menurut kamu baik buat diri kamu ya benar. Betul kata Kates tadi ya, karena kan yang paling tahu diri kita ya tentunya Diri kita sendiri. Diri kita, orang kan cuma menilai dari apa yang bisa dilihat. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir, kamu tadi mau ngomong apa? Kak mau nanya, misal nih kakak nemuin yang serius nih, yang kakak juga sayang sama cowok ini gitu kan. Tapi dia mau tete kakak dikempesin dikit. Tapi ini bukan pertanyaan bercanda ya, karena memang ada hasil untuk ngecilin ada kalau nggak salah. Ada kan cowok yang kayak Wah gede banget, aduh gak kuat gitu kan. gini misal. Nah kakak bakal
kakak kempesin nggak atau kakak ya bye nggak jadi sama cowok ini? Iya. Kayaknya aku akan memutuskan untuk kamu bisa kenal aku kan dari yang sekarang, dari yang memang aku udah seperti ini, kok lu mau ngerubah gue gitu. Jadi mendingan kalau emang gue bukan primadona lu, jangan lu nikahin gue gitu. Cari yang memang lu pengen kayak Kates mungkin, kayak kamu yang memang Kecil. ya. Bukan, tapi kan dia menjawab. Pamela kan menjawab. Iya. Berarti buatmu kamu pokoknya kalau sudah minta sampai merubah dirimu, Iya. kamu akan mundur. Benar sih. Karena buat apa gitu? Hidup sama orang yang mau ngerubah kita. Kalau mau berubah bareng-bareng, mau apa tujuan hidup, masa depan, Nah, itu bisnis lah itu konteksnya lebih kalau itu baik. oke. Tapi kalau untuk udah apa Fisik, tuh konteksnya kayaknya udah fisik. anugerah ya. Masa gue harus ngebar minta sama yang kuasa tolong kempesin kan nggak mungkin. Tapi kalau kakak nih misalnya cowoknya cemburuan, yang nggak suka tapi kamu dilihat orang pakai baju tertutup dong. Kakak masih nurut atau kalau konteksnya itu gimana? Menurut aku tuh toksik. Cowok yang selalu nuntut, lu tutup dong gitu-gitu, menurut aku toksik. Karena lu aja ngeliatin, demen ngeliat toksik yang gede gitu ya. Lu lihat video-video yang besar, lu imajinasi orang lain, lu mending imajinasiin gue tiap hari. Lihat gue gitu. Berarti balik lagi bagaimana caranya menempatkan diri ya. Toksik menurut aku cowok. Oh, panasnya belakangan ya. Panasnya belakangan. Aku Silakan mau Kak. nanya, kalau misal kayak cowoknya itu emang kayak, maksudnya yang emang ya beneran yang kakak, maksudnya sama-sama serius. Oh iya. Terus dia kayak emang ngomongin kakak demi kebaikan kakak Iya. mau. Oh, boleh. Sama masuk akal ya? Sama masuk akal. Selagi Pokoknya kita memang intinya- mau nikah kan. Tujuannya Pokoknya mau intinya nikah. kayak harus masuk akal gitu ya, alasannya dia gitu. Iya gitu. Tanpa diduga-duga ternyata pertanyaan teman-teman dari bocah-bocah kosong Keren awalnya banget. memang brutal tapi lama-lama bagus, kita kasih apresiasi. Aku sampai merinding tadi. Kan sampai merinding loh. Kates tuh kalau udah diem dia teman-teman nih, ini gua kasih tahu ya sebagai orang yang kenal Kates. Kates tuh kalau diem dia bukan nggak in dalam conversation, dia mikir pertanyaan apa selanjutnya. Karena Scorpio itu pemikir banget ya. Oke. Aku Pisces karena tim air tuh selalu gitu. Overthinkingnya tuh dalam. Cupi Gemini. Sorry, ini yang nulis prompter brengsek banget. Masa terima kasih Cupi sayang muah, masa begitu? Kenapa? Kok bilangnya Enggak, tapi intinya menurutku dari sini kita bisa belajar bahwa yang terlihat enak ternyata juga punya sisi-sisi gelap juga dalam hidupnya ya. Tidak seenak yang dilihat gitu. Jadi ya bersyukur aja sama yang bisa kita dapetin ya. bersyukur aja. Karena siapa tahu yang apa yang tadi betul juga kata Cupi, walaupun konteksnya bercanda ya. Mau kita size-nya bagaimanapun, pada akhirnya kan bagaimana cara kita menempatkan diri, bergaul, itu yang akan jadi lebih penting. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk dua bintang tamu kita. Dan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan Anda yang sangat luar biasa. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kocong selanjutnya. Masa gitu bang?